Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Ainjaria dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang teman sebaya, bermain dan permainan. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dan tinggi derajatnya. Di dalam dunia tidak ada satupun manusia yang mampu menjalankan kehidupannya sendiri tanpa uluran tangan dari orang lain. Hal itu dikarenakan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Sosialisasi sebagai suatu proses di mana individu anak melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan-rangsangan sosial, terutama tekanan-tekanan dan tuntutan kehidupan, serta bergaul dengan bertingkah laku seperti orang lain di dalam lingkungan sosialnya. Bermain memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan keterampilan sosial sebelum anak mulai berinteraksi dengan teman sebayanya. Teman sebaya adalah tempat memperoleh informasi yang tidak didapat dalam keluarga, tempat menambah kemampuan, dan tempat kedua setelah keluarga yang mengarahkan dirinya menuju perilaku yang baik serta memberikan masukan atau koreksi terhadap kekurangan yang dimilikinya. Perkembangan psikososial dan kepribadian sejak usia prasekolah hingga akhir masa sekolah ditandai oleh semakin meluasnya pergaulan sosial, terutama dengan teman sebaya. Teman sebaya sebagai sebuah kelompok sosial sering didefinisikan sebagai semua orang yang memiliki kesamaan sosial atau yang memiliki kesamaan ciri-ciri seperti kesamaan tingkat usia. Akan tetapi, belakangan definisi teman sebaya lebih ditekankan pada kesamaan tingkah laku atau psikologis. Sejumlah penelitian telah merekomendasikan betapa hubungan sosial dengan teman sebaya memiliki arti yang sangat penting bagi perkembangan pribadi anak. Salah satu fungsi kelompok teman sebaya yang paling penting adalah menyediakan suatu sumber informasi dan perbandingan tentang dunia luar keluarga. Anak-anak menerima umpan balik tentang kemampuan-kemampuan mereka dari kelompok teman sebaya. Anak-anak mengevaluasi apakah yang mereka lakukan lebih baik, sama atau lebih jelek dari yang dilakukan anak-anak lain. Seperti halnya dengan masa awal-awal, anak berinteraksi dengan teman sebaya merupakan aktivitas yang banyak menyita waktu selama masa pertengahan dan akhir masa anak-anak. Kebanyakan dari anak yang berusia 2 tahun menghabiskan 10% dari waktu siangnya untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Pada anak usia 4 tahun, waktu yang menghabiskan untuk berinteraksi dengan teman sebaya memulai menjadi 20%. Sedangkan anak usia 7 hingga 11 meluangkan lebih dari 40% waktunya untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Teman sebaya memiliki manfaat bagi pertumbuhan anak. Yang pertama yakni dapat mengatur emosinya, yang kedua membentuk jati diri anak, dan yang ketiga membuat mental lebih sehat. Anak memiliki berbagai fungsi bermain dengan teman sebaya, yaitu anak bisa mengetahui lingkungan dan mengenalkan lingkungan sosial di sekitarnya. Anak bisa mendapat kemampuan baru yang didapatkan oleh teman sebayanya. Bermain bagi anak usia dini merupakan kebutuhan alamiah. Melalui bermain, anak dapat belajar tentang banyak hal yang mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, seperti fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni kreativitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belajar yang paling efektif anak usia dini ialah melalui bermain. Bermain merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Dalam bermain itu, terdapat banyak hal yang diperoleh oleh anak dan tidak ditemukan pula. Dalam bermain itu pula terdapat banyak hal yang diperoleh oleh anak dan tidak ditemukan dalam aktivitas selain bermain. Makna bermain menjadi penting dipandang dari sisi perkembangan dan kebutuhan anak. Untuk mendukung perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis, anak membutuhkan bermain karena dalam bermain itulah anak mempunyai kebebasan untuk menyalurkan dan mengekspresikan apa yang menjadi kehendak hatinya tanpa harus merasa salah dan terbatasi oleh peraturan. Belajar melalui bermain merupakan satu teknik pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada anak usia dini. Bermain sendiri
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memperoleh kesenangan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain juga dapat diartikan juga sebagai perantara pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan anak usia dini dengan menggunakan strategi, metode, materi, dan media yang menarik dengan mudah diikuti oleh anak. Manfaat bermain bagi anak usia dini adalah mengembangkan kemampuan moral agama, mengembangkan kemampuan motorik, mengembangkan kemampuan kognitif, mengembangkan kemampuan seni, dan mengembangkan kemampuan bahasa anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sajikan di video kali ini. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaklumi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.